mukhalatah wa kullu mukhalidin wa kullu mukhalidin fa fi mukhalatihi adabun wal adabu ala qadri haqqihi wa haqquhu ala qadri rabitatihi. Ya'lam, ketahuilah, annal insana, sesungguhnya manusia, lihajatihi, karena kebutuhannya insan, ila mukhalatatin, maring berinteraksi, bergaul. Mukhalatah itu artinya berkelompok, berinteraksi, bergaul. Mukhalatah ila mukhalatatiman, maring bergaul atau berkelompok dengan orang, dua kang utaiman iku min jinsi, saking jenisnya insan. Lam yakun muqarano lahu kudu insan bihi kelawan, tadi ini bihi kelawan insan, bihi kelawan mukhalatah, madkurun min mukhalatah tadi apa min ta'allumi adabin, untuk mempelajari adab atau etika yang berkaitan dengan pola hubungan atau interaksi tadi dalam bergaul di tengah kehidupan kita ini. Wa kullu mukhalidin, dan setiap orang yang kita punya hubungan, yang kita harus berkelompok, bercampur tadi ini, wa kullu mukhalidin, dan harus mempelajari setiap kelompok itu. Kenapa? Fa fi mukhalatatihi adabun, karena setiap kelompok itu terkadang ada standar etika yang berbeda, ya, yang sama mungkin ada, tapi standar etikanya ada yang berbeda. Kenapa? Wal adabu ala qadri haqqihi, adab itu tergantung pada tingkatan hak yang muncul dari pola hubungan itu. Ya, kemarin saya katakan, ketika kita membangun hubungan dalam bentuk bangunan akad nikah, dalam bangunan keluarga, membangun keluarga, membangun suami istri keluarga, maka di situ ada hak yang muncul dari pola hubungan yang kita bangun itu. Itu makanya saya katakan ala qadri mukhalatati, adab atau etika yang harus kita bangun tergantung pada jenis lah gitu, jenis hubungan yang kita lakukan. Setiap mukhalid, ya, setiap kelompok atau setiap jenis komunitas yang kita ikuti, maka interaksi yang dibangun dalam setiap kelompok atau komunitas itu tentu punya ciri khas atau punya perbedaan. Meskipun tentu ada hal-hal yang sama, ya, prinsip dasarnya itu bodoh. Nah, kewajiban kita adalah berusaha untuk memahami terhadap kita ini berada dalam kelompok dan komunitas yang mana, gitu ya, komunitas yang mana. Anda ketika berada di keluarga dengan di sekolah tentu beda. Di sekolah, di kantor, dengan di depan murid tentu di sini punya adab yang berbeda, punya etika yang berbeda, karena di situ ada hak dan kewajiban yang berbeda. Ketika di tengah masyarakat kumpul dengan kelompok kegiatan masyarakat, ya tentu interaksi yang kita lakukan di tengah masyarakat itu punya standar adab, seperti adabihim itu berbeda. Nah, orang yang bisa memahami itu, ini dia akan punya peluang untuk menjadi orang yang sukses, orang yang baik, ya, orang yang bisa sukses atau orang yang bahagia. Itu maksudnya. Wa haqquhu ala qadri rabitatihi, ya. Hak dan kewajiban itu tergantung kepada ukuran dari rabitah. Rabitah itu hubungan yang kita bangun. Jadi ya, kemarin dalam tingkatan ukhuwah suhbah itu ada. Dalam tingkatan jiwa kita ada. Jahlun itu artinya bertetangga. Nanti ada hak yang muncul di situ, lalu
hak itu akan memunculkan namanya adab itu nih, namanya etika itu, hak dan kewajiban. Sehingga dalam semua aspek kan gini, orang itu kan kebutuhannya banyak, artinya tidak satu ya. Kebutuhan itu akan memunculkan interaksi. Anda ketika butuh makan, maka Anda akan berinteraksi dengan orang yang jual makanan. Maka dalam hubungan itu akan memunculkan hak kewajiban jual beli. Maka muncullah hukum jual beli. Di tengah interaksi itu akan memunculkan namanya adab. Bagaimana adab seorang pembeli, bagaimana adab seorang penjual. Gitu ya. Nah, kita bukan hanya butuh makan, kita juga butuh ilmu, kita juga butuh bekerja, butuh uang. Kita juga butuh kepentingan yang menyangkut tentang negara, umumnya politik ya itu akan otomatis memunculkan bentuk interaksi yang berbeda-beda gitu ya. Lalu setiap interaksi itu akan memunculkan hak dan hak dan kewajiban. Pemenuhan hak dan kewajiban itulah yang harus diatur dalam aturan hukum maupun adab tadi, supaya lalu lintas yang terkait dengan kebutuhan dalam interaksi tadi itu, bangunan kebutuhan itu tidak terganggu. Kalau tidak ada ketentuan hukum, tidak ada syariat, tidak ada adab, ya pasti pola hubungan yang dilakukan, lalu lintas bagi saya, lalu lintas terkait dengan pola interaksinya ini akan terjadi hambatan. Yang satu tidak tepat waktu, yang satu ngomongnya saya itu, ya tentu akan berbeda, gitu ya. Akan mengganggu, bahkan bisa merusak, bisa membatalkan terhadap kebutuhan yang seharusnya kita bisa peroleh, kita bisa peroleh. Urut-urutannya begitu ya. Makanya bangunan hidup itu kompleks, saya katakan kompleks. Ya karena kebutuhan manusia itu kompleks. Kita mempunyai yang namanya sama. Aja, kamu tidak ngasihnya? Coba saya tuh sedikit baca. Kecil aku baca baca. Kamu ngaji? Oh enggak ada. Enggak ada tugas tak. Pergi sini ada. Oh iya saya ngajar. Di sini ngaji. Oh enggak, iya Ustaz. Sehingga saya katakan pola hubungan tadi itu akan melahirkan namanya hak dan kewajiban. Pasti dulu ya. Supaya tertib. Ya, kalau nggak ada aturan kan kebutuhan kita bisa kacau jadinya. Ya, semua pola hubungan harus ada norma, ada adab untuk memenuhi dari semua proses kebutuhan tadi. Immal qarabah, ada kalanya hubungan itu karena kekerabatan, otomatis ya. Kalau kita punya keluarga, akan otomatis akan muncul namanya hubungan qarabah. Apa namanya? Qarabah, kekerabatan. Wa fi akhassiha, paling dalam akhas itu yang lebih spesial, yang lebih khususnya qarabah. Au ukhuwatil Islam, atau pola hubungan itu terbangun sebagai ukhuwah, persaudaraan karena terikat oleh Islam, oleh agama, persaudaraan seagama. Wa hiya a'ammuha. Jadi kalau qarabah itu lebih khusus pola hubungannya karena keterikatannya, di samping keterikatan kode Islam ini sak dulu sak nasab ya. Iki ada hubungan anak, ada hubungan pisanan, ada hubungan ponak, ini qarabah akhas. Dia punya adab dan norma yang secara khusus berlaku di situ. Au ukhuwatul Islam, atau tadi ini persaudaraan yang terbangun dalam ikatan keislaman tadi. Wa ya'muha wa ya'udai ukhuwai wa amuha luwi umumi ukhuwah. Wa yantawi fi ma'na ukhuwah as-sadaqatu was-suhbah. Sedekah itu berteman. Ya, artinya dalam pengertian ukhuwah itu di dalamnya ada shadiqun qadir. Sadaq itu artinya berkawan, was-suhbah itu lantusi berkawan. Lalu wa imal jiwar, ada kalanya hubungan kita ini karena hubungan tetangga. Ya, namanya jiwar. Apa namanya? Jiwar.
pola hubungan karena tetangga. Jadi kalau tetangga itu dia punya norma yang tentu juga berbeda dengan norma pola hubungan yang kita bangun dalam keluarga, pola hubungan yang kita bangun dalam ukhuwah Islamiyahnya tadi. Wa imma suhbatus safar wal maktabi wad darsi was sadaqati awil ukhuwah. Ada kalanya pola hubungan itu karena kita bareng-bareng dalam bepergian, kita bareng-bareng dalam kehidupan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat itu. Ya, kalau semua jenis interaksi yang kita lakukan itu terbangun dalam sebuah sistem syariat, lalu ada adab damai kan, hidup itu damai. Baik, yang menjadi problem itu ketika pola hubungan itu tidak lagi ada kepatuhan terhadap norma, terhadap hukum, syariat, fikih, termasuk tidak diberikan adab, hal-hal yang semestinya yang sebaiknya itu dilakukan. Kacau jadinya nanti. Di situ peran manajemen, kalau dalam institusi ya, yang mengatur tentang aturan, norma, peran kesepakatan, komitmen di tengah keluarga itu penting. Peran keguyuban dalam lingkungan bertetangga itu menjadi penting. Maka nanti ada konsep diafa, bertamu itu kayak apa, ikram dhaif kayak apa, etika bertamu itu kayak apa. Itu kabeh diatur soalnya semua bisa menimbulkan potensi ketidakbaikan kalau itu tidak diatur. Kalau mau bertamu terus ada wong sing wong kuwi orang genah, ya kan mangkel pulang. Akhirnya kan terus ya apa istilahnya, maprak-maprak ya. Mulai kan iso ngomong, iso ngamuk gitu kan. Sama halnya dengan kita tamu lalu kemudian karpe dhewe sing doma ya ngamuk. Harus kok koyo udah berani gitu kan. Lalu akan berpotensi memutus pola hubungan itu. Padahal hubungan itu menjadi keharusan yang diperlukan dalam setiap kita melakukan interaksi. Oke, silakan kalau ada yang ditanya. Ya, jadi kalau ditanya, kenapa kita harus punya adab dan etika? Ya karena tadi harus ada norma, standar, aturan yang mengatur pola interaksi yang dibutuhkan dalam setiap komunitas dan itu kelompok. Kenapa ya? Karena kita butuh, kelompok itu butuh. Itu apa? Dalam rangka memenuhi kebutuhan. Ya, memenuhi karep. Kita ini punya banyak karep, punya kebutuhan, punya banyak tujuan. Oke, silakan. Apa? Ada? Silakan. Apa? Yang lagi-lagi. Mas tanya tentang politik apa urusan efisiensi anggaran. Kalau ada duit ya, yang keimanan bingung. Dino kondangan yang cinta duit. Pangkas semua, termasuk di pendidikan, termasuk di apa saja. Yang dari pangkas malah polisi, tentara itu kali ya, DPR gitu. Sing bedil karena sing mentokno anggaran, mentokno persetujuan. Di pendidikan tentu ini dana futsal tidak ada pemangkasan. Orangnya kan mau futsal. Ya tidak tahu nanti kayak apa ini. KRP, wah makan bergizi nanti akan menggerakkan untuk masyarakat ini yang tergerakkan. Nanti sing dodolan jajan barang kan akhirnya ya gak payu mas mawar karya. Jadi kan repot ya, mantap. Ini dipenuhi, ini cowong gitu. Ibaratnya orang sarungan, sarungnya sing cekak. Tutup dhuwure ngisore ketok. Ngisore ditutup dhuwure ketok. Jadi akhirnya malah kada itu ya. Malah wal kada. Ya. Silakan. Bani, ada? Apa? Ini kan lagi viral sadean arisan Pak Yai. Sumpami arisan itu dapatnya 500 nanti gitu. Itu saya punya arisan saya jual ke teman saya dengan harga 550. Tapi yang bayar tetap saya. Itu bukunya pribadi. Jadi hutang dengan jaminan arisan kan kayak gitu toh. Tapi di situ ada kardus bunga. Ya.
Jadi